Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di depan saya ada beat ya, beat double ACG. Ini kontak on. Di sini tidak nyala blast. Sudah dikontak, tapi di sini tidak nyala. Salah ini. Dia tidak mau nyala. Oke, kita cek baterainya dulu. Baterainya kencang ya, keras, gak kendor. Cek menggunakan bohlam. Nah, untuk baterai normal, tapi kenapa ke atas kok tidak jalur? Kita cek screennya satu persatu. Ini acuannya massa ya. Yang dua ini aman. Kita kontak on dulu. Di sini tidak nyambung. Apakah ini kontaknya? Apakah relinya ya yang bermasalah? Kita coba buka relinya dulu. Yang lebih rendah ini ya. Congkel saja. Apakah di sini yang tidak connect? Kontak on kan dulu. Sini ada, tapi di sini tidak ada. Untuk di bawah ini kayaknya masih aman. Kabel hitamnya nggak ada di sini. Yang kabel hitam di sini, letaknya di sini. Nah, di sini nggak ada ya, nggak connect. Ini nggak ada arus di sini. Kita cek kontaknya jalur apa enggak ya. Tapi ini harus diprotoli dulu. Bagian sininya cek. Sebentar, ini saya skip, saya bongkari dulu. Oke, ini sudah dicopot covernya ya. Dan seharusnya di sini kan ada arus. Di bagian ini kan seharusnya ada arus loh. Di sini. Ini kan reli 4 kaki. Antara ini di sini ada strum ya. Bagian sini ada strum. Tapi di sini seharusnya saat arus di sini ada, main plus di bagian yang soket kecil ada. Di sini sampai ini akan berhubungan. Ini sama ini akan berhubungan. Ya, di sini sama ini akan berhubungan saat antara yang dua ini, yang kecil ini ada arus massa dan strum. Karena untuk yang bagian ini sudah standby strumnya sini. Nah, ini harusnya nyambung ke sini. Dan di sini enggak ada arus di sini. Dan setelah dibongkar, ini saya mendapatkan kejanggalan di kunci kontaknya sini. Fokuskan kameranya dulu. Nih, ini kan dari kontak ya. Dari sini kontak keluar kabel sini. Ini kejanggalannya di sini. Kabelnya petil atau patah, putus ya. Kita coba perbaiki dulu. Mungkin masalahnya di sini. Atau ada yang lain ya.
Ini hitam merah. Langsung kita tambahkan kabel dulu di bagian ini. Sambungkan kabel ini kan cuman tes dulu. Nanti kalau misalkan memang ini yang jadi permasalahan, setelah nyala ini nanti kita akan perbaiki lagi untuk soketnya ini. Ini hanya untuk memastikan apakah memang ini yang menjadi kendala atau ada yang lain. Ini kita masukkan ke lubang sini. Nah, sini ya. Lalu kita soketnya ini kita mancapkan. Kita mancapkan ke sini. Oke. Kita tes di bawah sini, cek di bawah sini ya. Ini kan tadi di sini nggak ada arus. Sini kan ada kan tadi standby, di sini nggak ada. Sekarang kita kontak on. Ini kontaknya saya akan pasang. Nah, otomatis reli akan gerak. Ini kan arusnya sudah ada. Terus mati kontak. Di sini nggak ada arus. Kita kontak. Nah, dia akan ada arus ya. Sekarang kita tes pasang relinya kembali. Lalu kita lihat di speedometernya. Oke, kita lihat speedometernya. Ini masih dalam kondisi di jumper dulu. Nah, dia nyala. Kan? Tak on lagi. Nah, reli bunyi tik ini di sini. Di sini, dengarkan suaranya tik ya kan, bunyi tik ya. Nah, bunyi kan tik ya. Nah, bunyi kan. Sekarang kita pencet starternya. Gak fungsi untuk rem kanan. Motornya beratnya lah. Oke, kita bantu selah dulu. Mungkin baterainya sudah agak mungkin pas mati itu terlalu starter mungkin ya. Tidak nyala sama sekali. Dan di sini ada kode mail ngedip. Nah, ngedip. Oke, kita ulangi berapakah kedipan yang dikirim sebagai tanda di sini. Tunggu dulu. Tidak ngedip sama sekali. Kita coba selah. Tidak mau nyala. Klakson masih nyala. Nah, dia ngedip lagi. Kita hitung 1 2. Nih ngedip. Kita hitung lagi ya. 1 kedipan panjang. Berarti ini 12, kode 12. Kode 12 ini menunjukkan kode 12 ini menunjukkan injektor. Oke, kita coba cek bensinnya di mana. Bensinnya ada. Bensin ada di sini. Saat kontak on, di sini nggak dengung. Di dalam tangki nggak dengung. Ya, nggak dengung ya. Kita coba cek sikringnya dulu. Apakah sikringnya ini nyala semua? Ini dalam kondisi kontak on. Ada.
ada, sini ada. Nah yang ini ya, mungkin yang ini nggak bisa, nggak nyala. Untuk ini ada ini. Nah, tapi yang tengah ya, yang tengah nggak ada. Kita coba ganti sikring dulu. Yang tengah nggak ada. Tetap full pump nggak denging. Di sini sudah nyala semua untuk bagian sikring, tapi full pump tidak dengung sama sekali. Tak ya, cuman tidak dengung, nggak ada sinyal. Oke, protoli lagi bagian belakang. Ini kan masih belum diprotoli. Ini saya akan protoli dulu. Oke, ini full pump tidak dengung. Kita tes sinyalnya yang masuk ke full pump. Tes berapa volt yang dikirim. Biasanya untuk volt yang dikirim ke full pump itu ada di angka 12 volt. Kita mencapkan ini akunya di sini, paling pinggir ya, dua yang paling pinggir ini. Karena yang dua untuk sensor mengukur berapa bensin yang di dalam tangki. Kita lihat di sini. Kalau nanti di sini di angka 12, berarti full pumpnya yang tidak bunyi, mungkin mati atau di mana. Kontak on. Nah, itu dia 12. Matikan lagi. 12 ya. Oke. Kita protoli dulu bagian full pumpnya. Karena di sana ada kode 12. Tapi untuk kabel di bagian sini gak ada yang rusak kayaknya lur. Kita protoli full pumpnya dulu. Apakah memang full pumpnya yang mati apa atau di mana? Coba lepas dulu. Karena 12 voltnya nyampe ke sini. Di sini nggak ada yang copot ya. Kita protoli dulu. Tes full pumpnya. Ini kita lepas dulu soketnya yang sini. Dua ini. Kita langsung pasang ke baterai. Apakah bunyi atau tidak full pumpnya ini. Ambilkan baterai dulu.
yang hitam plus yang merah masa ini. Tapi full pumpnya di sini bunyi ya. Tapi pas dicolok ke sepeda motornya enggak bunyi. Kalau misalkan ini nanti setelah dipasang kembali bunyi, berarti soketnya ini kurang mancep atau di mana. Sekarang kita coba dulu. Karena full pumpnya bunyi setelah dilangsungkan ke aki. Kita coba pasang ke soketnya dulu, apakah dia bunyi atau tidak. Copot dulu. Kontak on, gak ada respon, gak nyampe sini. Kita pakai bohlam, cek pakai bohlam, nyampe apa enggak sinyalnya ke sini. Gak nyampe. Nah, dia bunyi. Tapi lemah. Nah, tidak nyala kan? Ini berarti ada yang kurang di bagian strumnya, kurang jos, pancet tidak dengeng. Oke, saya akan coba injektor lain dulu. Ini ada injektor lain ya yang masih normal, pasang dulu. Set. Bunyi apa enggak? Pancet enggak bunyi. Oke, berarti injektor aman. Mungkin hanya ada kabel yang kurang koneksi. Setelah dipasang injektor lain tidak bisa. Tancapkan lagi di sini. Oke lur, ini penyakitnya sudah ketemu. Dan tadi full pump sudah kita bongkar, kita cek, dan full pumpnya bunyi ya. Full pumpnya bunyi saat kita tes menggunakan baterai. Karena tapi setelah dimasukkan ke sepeda motornya ini enggak bunyi. Full pumpnya enggak bunyi ya. Mari kita lihat dulu kabel yang warna hitam yang masuk ke injektor. Ini ada kabel hitam leres putih yang masuk ke injektor sini. Kan di sini juga masuk ke full pump. Nah, sini ya. Ini ada kabel hitam leres putih juga yang masuk ke full pump ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini masuk ke full pump, Dan tadi pas kita coba pasang besi ke sini, terus dikasih arus langsung dari baterai, full pumpnya bunyi. Berarti kabel hitam leres putih ini yang bermasalah. Dan masalahnya di sini. Sebentar. Nah, masalahnya di sini. Ini kan ada kabel hitam yang di rumah Sikring ya, ada kabel hitam leres putih. Nah, kabel hitam leres putih ini seharusnya ada arus yang berhubungan dari Sikring sini ke sini, terus keluar ke kabel putih, ke kabel hitam leres putih ini, dan menjalur ke
injektor menjalur ke full pump, dia tidak connect walaupun di sini ada arus. Sebentar, kameranya kiol-kiol. Nah, walaupun di sini ada arus, nah di sini ada arus ya, di sini juga ada arus, akan tetapi ke kabel bagian sini yang keluar ke sini dia tidak connect. Jadi masalahnya di sini yang bikin full pumpnya ndak bunyi. Dan di sini harus kita mencopot dulu, mencopot sikring yang jalur hitam leres putih ini, kita copot dulu, tarik dulu, keluarkan ya, keluarkan dulu. Lalu bagian dalam sini yang menjepit sikring ini kita harus bersihkan supaya ini nanti bisa connect ya, bisa connect ke kabel yang ini kita harus rapatkan dan bersihkan. Ini sudah saya bersihkan tadi. Jadi ini hanya memberitahu kepada teman-teman bahwasanya yang jadi penyebab full pump tidak bunyi ini jepitan sikring yang dari kabel sini, jurusan kabel hitam leres putih ini itu tidak connect atau terjadi kotor. Jadi masalah yang bikin full pump tidak bunyi ya di sini. Dan untuk tadi pas kita kontak on tidak nyala, bagian speedo tidak nyala alias mati total, karena tadi kita sudah membuka sikring, plus membuka reli, dan ternyata penyakitnya di sini kabel kontaknya ini putus. Setelah kabel kontak putus kita sambung, ternyata di speedometer itu sudah nyala tapi full pump tidak bunyi. Nah, jadi penyakit full pump karena tadi kita sudah tes bongkar full pump, sudah dites langsung ke baterai, ternyata full pumpnya masih bunyi, akan tetapi setelah dipasang ke sepeda motornya itu full pumpnya malah tidak bunyi. Nah, letak masalahnya di sini lur. Nah, di kabel hitam leres putih ya. Dan ini motornya sudah nyala, kita tes. Kontak on, kan tadi di sini ada mel ya. Mel 12 berarti injektor, membacanya injektor karena yang bermasalah kabelnya. Sekarang kita tombol. Nah, motornya sudah bunyi. Dan di sini melnya juga enggak ada, sudah hilang ya, maksudnya tidak menimbulkan kode mel lagi. Oke, kita coba sekali lagi. Ada suara adzan lur, kita coba dulu. Mil gak ada ya, kita berhenti dulu karena ada suara adzan. Oke lur ya, jadi saat kita mengalami masalah full pump ndak bunyi, speedonya ndak mau nyala, di selah pun ndak nyala, itu jangan terlalu panik. Jadi kita di sini hanya berbagi, bukan untuk menggurui ya, hanya berbagi saja. Jadi bagi teman-teman yang mengalami hal seperti itu memang kalau kita kerjakan di tengah jalan pas posisi mogok itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena membutuhkan alat-alat yang cukup. Kalau misalkan punya tang doang sama obeng doang itu tidak bisa. Jadi harus kalau bawa ke bengkel atau bisa cari, istilahnya cari alat dulu ya. Jadi kita harus memahami jalurnya dulu. Pertama kita harus cek baterainya di mana, normal apa enggak. Terus sikring-sikringnya di mana. Setelah sikring ketahuan sudah normal semua, baru kita melangkah cari permasalahan yang lain. Bisa dari kabel kontak, bisa dari rumah sikringnya yang bermasalah, dan bisa jadi dari kabel-kabel yang lain. Pokoknya harus serba telaten, santai,
Kalau kita tidak bisa santai, otomatis tidak bakalan ketemu, karena kita harus mencari tahu dulu di mana letak masalahnya, dan kita harus tahu di mana jalur-jalurnya ya. Kalau kita tidak memahami jalurnya atau tidak mengetahui letak bagian yang mana yang rusak, itu akan bingung. Pokoknya intinya harus sabar, telaten, dan harus dipahami. Jadi intinya seperti itu. Dan untuk konten kali ini kan sudah nyala ya, jadi cukup sampai di sini. Ini saya harus perbaiki kabel yang di jumper seperti ini ya. Saya harus perbaiki dulu, terus soket-soket yang lain harus dicek juga, agar nanti ini bisa sembuh dan tidak kumat lagi lur. Oke ya, semoga konten yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.